Wal mustati'u 'alaiha inda Syafi'iyati, adapun menurut Imam Syafi'i, nah kita ini yang di Indonesia, huwa yaitu yang disebut mampu, mayyamliku tsamanaha, orang yang memiliki kekayaan seharga kambing, ya, zaidan an hajatihi wa hajati man ya'uluhu yaumal 'idi wa ayyamit tasyrik. Apabila uang seharga kambing itu sesudahnya untuk keperluan bagi dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang wajib dinafkahi untuk selama 4 hari. Jadi tanggal 10 hari raya Idul Adha dengan 3 hari ayam tasyrik. Jadi kalau dia punya duit, katakanlah biaya hidupnya sehari itu 250.000, ya biasanya ukuran sedang gitu dah, 250.000, beli beras, beli ini, beli gitu untuk keluarganya. Atau katakanlah lebih banyak lagi, mungkin banyak cucunya apa, banyak yang ditanggung, 500 sehari, mungkin buat kendaraan segala macam. Berarti 4 hari butuhnya 2 juta. Apabila sudah 2 juta ini terpenuhi, kemudian ada lebihnya untuk bisa beli kambing, maka disebut mampu. Orang itu sudah disebut mampu. Jadi dapat perintah khitab, ya, untuk melaksanakan sunnah korbannya. Walaupun menurut pendapat Abu Hanifah memang wajib, tapi bagi selain beliau sunnah, ya. Dan itu setahun sekali gitu. Nah, yang terakhir, indal Hanabilah, pendapat mazhab Hambali, huwaladzi yumkinuhul husul ala samaniha. Seseorang yang pada hari H itu tanggal 10, 11, 12, 13 itu bisa gitulah, bisa untuk mendapatkan duit entah dari mana senilai harga 1 ekor kambing. Walau bidaini katanya, sekalipun dengan cara utang. Nggak punya duit nih, tapi dia bisa ngutang, ya, pada hari itu, maka termasuk disebut mampu. Tapi dengan catatan, idza kana yaqdiru ala wafa'i dainihi, yang mana orang itu memang punya kemampuan untuk bisa bayar hutangnya. Dia punya gaji umpamanya, atau dia punya kontrakan yang belum bayar, masih ada harapan lah gitu. Atau dia punya usaha dan segala macam yang kebetulan pada hari H itu belum ada duit cash, nggak ada duit cash, tapi dia bisa minjem, maka pinjem masih dianggap, kalau dia bisa minjem masih dianggap mampu. Serah kita memilih, ya. Kalau Imam Syafi'i sederhana tuh, kalau sudah cukup buat keluarga, masih ada lebihnya, ya udah korban aja, gitu. Jangan pakai dicelengin gitu, ya. Baik, kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, salatun hunna alayya faraidho. Ada 3 amalan yang untuk saya itu wajib, gitu. Bagi saya, untuk saya harus dan wajib saya kerjain. Wa hunna lakum tatawwu'un. Adapun untuk kalian yang 3 perkara itu hukumnya hanya sunnah, gitu. Ini pendapat jumhur ulama nih. Yaitu yang pertama al-witru, salat witir. Itu bagi Rasulullah wajib, kalau kita sunnah. Yang kedua an-nahru, yaitu motong korban. Motong korban wajib Rasulullah, kalau kita sunnah. Wa sholatud duha, dan sholat duha minimal 2 rakaat. Karena itu Sayyidina Abu Hurairah pernah dipesan, beliau cerita, ausani khalili, katanya, saya diwasiati oleh kekasih saya, yaitu untuk tidak ditinggalkan 3 perkara. Yang pertama, sholat witir sebelum tidur. Jadi kalau bisa kita ikutin nih, ya, sebelum tidur aja deh, jangan nanti setelah tahajud kalau bangun. Kalau enggak, Abu Bakar Siddiq itu mengerjakan witirnya sebelum tidur. Nanti waktunya witir, waktunya tahajud aja gitu.
Yang kedua, sholat 2 rakaat duha. Yang ketiga, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Jadi yang dimaksud di sini ulama mengatakan adalah Ayyamul Bait itu. Puasa di pertengahan bulan, Ayyamul Bait, tanggal 13, 14, 15 ya. Itu menurut ahli kesehatan itu apabila seorang rutin istiqomah dalam 1 bulan bisa mengerjakan minimal 3 hari puasa sunnah, maka insya Allah dia akan jadi orang yang paling sehat hidupnya. Sumu tasihu gitu. Artinya bisa ada harapan lah gitu ya. Baik. Jadi hukumnya sekali lagi dengan hadis ini juga hadis-hadis yang lain banyak gitu. Cuman salah satu aja. Seperti Abu Bakar, Umar pernah tidak mengerjakan sunnah korban ini. Kenapa? Karena takut nanti kalau beliau tidak pernah meninggalkannya dianggap menjadi wajib gitu. Ya. Jadi karena sunnah. Baik. Berikutnya korban ini bisa menjadi wajib apabila nazar. Kalau nazar, maka korban itu menjadi wajib. Ya. Atau ada orang membeli hewan korban, dia mengatakan untuk korban, maka jadi wajib juga. Susah nih. Kalau kita sudah tahu hukumnya, maka hati-hati. Sebab di dalam nanti akibat hukum berikutnya, kalau kita menjadi wajib hukumnya tidak boleh makan dagingnya. Daging korban itu menurut mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i tidak boleh makan daging korban yang wajib. Nah, sementara kalau ada orang beli kambing, ngomongnya begini ya. Ja'altu hadhihi syat ya udhiyatan bangnya gitu ya, atau dohiyatan, saya beli kambing itu untuk korban, maka jadi jatuh wajib tuh. Kita umpamanya lagi mau ke pasar, mau kemana kamu? Mau ke pasar. Mau ngapain? Mau beli kambing korban, kata nanti saya mau korban tahun ini. Kalau itu diucapkan, maka jadi wajib setelah kambing itu dibeli. Nah, yang bagus gimana? Dikatakan di dalam mazhab Syafi'i, inna wasyira'a, jika orang itu ketika membeli niatnya lil udhiyati, memang buat korban. Pastilah kalau kita beli udah di musim haji, pasti beli kambingnya buat korban. Apalagi kita bukan tukang sate gitu. Walam yatalaffaz, tapi dia tidak mengucapkan kalimat itu gitu. Tidak diomongin. Maka hukumnya la tasiru bihi udhiyatun ya. Maka tidak otomatis hewan atau kambing atau hewan korban itu menjadi hukumnya wajib kalau tidak diucapkan. Tapi kalau diucapkan, maka menjadi wajib. Sebab apa? Di anna izalatul milki ala sabil qurbah la tasul. Dikatakan orang yang sudah meniatin untuk jadikan yang dibeli itu untuk korban, maka dihukumi seakan-akan itu sudah bukan milik dia lagi gitu.